Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan salam sahabat saksi korban. Hari pertama ya nih ya Put ya. Perdana kita ngobrol tentang topik yang penting. Tanggal 21 Agustus. Perdana juga jadi host. Betul. Jadi ini agak deg-degan tamunya. Aduh. Lagi ketemu dengan Iya, luar biasa ya. Jadi kita agak deg-degan, mohon bimbingan ya Pak nanti. Jadi kita bikin program yang mengangkat tentang topik-topik yang hangat dan mungkin yang tepat dibicarakan untuk saat ini ya Put ya. Jadi ada sebuah program baru, nama programnya Put. Programnya adalah SAPA, yaitu Sahabat Menyapa. Ya. Nah, ini program apa? Aku mau jelasin sedikit. Jadi program SAPA ini nanti isinya adalah kita akan mengulik informasi seputar perlindungan saksi dan korban, juga upaya-upaya untuk melakukan perlindungan terhadap sahabat saksi dan korban. Baik. Nah, berhubung kita melaksanakan acara perdananya pada tanggal 21 Agustus 2022, ini adalah tanggal yang spesial karena ini bukan sekedar hari Minggu biasa nih Put. Karena tanggal 21 Agustus ini diperingati sebagai hari peringatan dan penghormatan terhadap korban terorisme. Jadi acara ini pada awalnya diinisiasi oleh PBB tahun 2017 dan ini adalah tahun ketiga LPSK untuk ikut serta memperingati hari ini dan kita akan membahas ini lebih dalam. Kenapa sih hari seperti ini penting untuk dibicarakan gitu? Oke, tapi sebelum itu kita belum memperkenalkan Oh diri iya loh. Jangan saking groginya kayaknya ya. Lupa jadinya. Baik, perkenalkan nama saya Hadi. Dan saya Putri. Dan selamat datang di Sapa. Sahabat Menyapa. Baik, sebelum kita ngobrol sama narasumber yang sangat kita inginkan menyampaikan informasi. Jadi tadi pagi itu ada rangkaian ya Put ya, bener ya? Betul sekali. Ada rangkaian. Jadi tadi pagi sebenarnya aku sempat nonton juga sih udah di live streamingnya. Jadi sudah diadakan acara secara seremonial, sudah dilaksanakan kegiatan untuk memperingati peringatan dan penghormatan bagi korban terorisme. Disertai juga dengan aksi Moment of Silence. Kemudian acara itu berkolaborasi antara LPSK dengan BNPT juga UNODC. Sih, ternyata acaranya seperti itu ya. Jadi pasti para sahabat yang tengah menonton baik dari Instagram, YouTube atau mungkin dari platform lain sudah bertanya-tanya kenapa kita harus ikut serta membahas hal ini. Tapi tunggu dulu ya, sabar. Karena kita kasih kesempatan dulu pada para tamu untuk duduk dan bernafas dulu. Dan para peserta lah gitu saking groginya, para sahabat ya, untuk break dulu, meringankan diri, merilekskan diri dulu. Kami akan menampilkan sebuah penampilan dari seorang sahabat ya, yang sudah join juga akhirnya menjadi relawan kita. Yaitu sebuah penampilan seni nih Put. Seni apa nih kalau ya, boleh tahu? Makanya kita tonton aja biar kita bisa rileks dulu ya. Kenapa sih kok penuh rahasia banget? Iya, ini? karena kan zaman sekarang tuh harus klarifikasi sama narasumber yang tepat gitu ya. Siap. Betul, jadi nggak sabar nih aku. Iya, jadi kita langsung kepada penampilan dari sahabat Idoy.
Baik. Itu tadi ya sedikit break. Nah, sekarang kita langsung menyapa narasumber kita hari Minggu loh, Put. Khusus datang ke ruangan ini ya. Benar-benar baik. Silakan disapa, Put. Ada narasumber kita. Selamat sore. Kita sudah ada dua narasumber yang luar biasa sekali. Yang pertama ada Bapak Hasto selaku Ketua LPSK dan ada Bapak Ahmadi selaku Wakil Ketua LPSK. Terima kasih atas waktunya ya, Bapak. Ya, sama-sama. Ya, Pak. Sebuah kehormatan untuk kami Bapak menyediakan waktu untuk membicarakan hal yang terjadi hari ini. Baik, mungkin kita bisa ngobrol tentang apa yang terjadi. Ya, karena kita harus beneran dapat informasi yang benar, yang jelas gitu ya. Ada apa sih tadi pagi? Silakan pun ditanya ke Pak Hasto atau ke Pak Ahmadi. Ya, pagi tadi kita menyelenggarakan untuk kali yang kesekian peringatan dan penghormatan untuk korban terorisme internasional. Ya. Yang itu oleh PBB ditetapkan harinya adalah tanggal 21 Agustus. Baik. Sejak tahun 2017. Dan di Indonesia sebenarnya sudah mulai di tahun 2018. Kita bersama BNPB dan juga UNODC ya menyelenggarakan acara ini. Jadi bukan tahun ketiga. Sudah tahun keempat malah ya, Pak ya? Ya, tahun keempat ya. Ya, betul. Ini kita jadikan momentum memang untuk selalu mengingat tentang penderitaan yang sudah dialami oleh saudara-saudara kita yang mengalami menjadi korban tindak pidana terorisme yang akibatnya itu sangat luar biasa pada para korban ini, bahkan mengubah jalan hidup mereka. Dan ini tentu saja menjadi kewajiban kita semua untuk selalu mengingat bahwa ada korban di antara kita ini. Dan itu harus menjadi bahan renungan buat kita. Bahwa para korban ini satu entitas yang tidak boleh dilupakan. Bukan untuk membuka luka lama mereka, bukan. Tetapi untuk mengingat bahwa mereka pernah menjadi korban dan adalah wajib bagi masyarakat memberikan penghargaan maupun penghormatan kepada para penyintas ini, dan utamanya oleh negara. Alhamdulillah negara Republik Indonesia sudah ikut hadir dalam memberikan perhatian kepada para korban ini lewat berbagai instrumen, peraturan, dan juga aksi yang nyata. Di antaranya LPSK memberikan bantuan rehabilitasi medis, psikologis, psikososial, dan juga bantuan kompensasi sebagai representasi negara kepada para korban ini. Tentu yang bisa diberikan oleh negara ini belum atau tidak pernah akan sebanding dengan penderitaan rekan-rekan kita, saudara kita yang menjadi penyintas. Tetapi itulah yang bisa diberikan oleh negara kita. Dan alhamdulillah ini negara kita sudah masuk ke jajaran negara-negara yang mempunyai perhatian terhadap korban tindak pidana terorisme ini dengan sangat maju. Alhamdulillah, ya. Melalui instrumen, melalui aksi nyata dan sebagainya. Nah, tentu kalau kita tanya pada para penyintas ini, milih mana, mendapat kompensasi atau menjadi korban? Tentu orang akan tidak memilih. Betul, betul Pak. Betul, Pak. Oleh karena itu, meskipun dalam situasi yang terbatas ya dibandingkan dengan penderitaan mereka, patutlah kita syukuri, patutlah kita apresiasi kehadiran negara terhadap para korban ini. Kita bisa bayangkan di negara lain untuk menuntut kompensasi atau restitusi ganti rugi dari pelaku itu mereka harus mengajukan gugatan secara perdata dan sebagainya. Nah, ini di Indonesia kita sudah difasilitasi oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 5 2018 dan PP Nomor 35 tahun 2020. LPSK bisa memfasilitasi para korban untuk mendapatkan kompensasi dari negara. Selain itu ya bantuan lain untuk rehabilitasi medis, psikologis dan psikososial. Baik, terima kasih ya. Ternyata negara sudah bergerak untuk melakukan tindakan yang nyata ya Pak ya, terhadap perlindungan sosial. Fasilitasnya lengkap sekali ya. Baik, tadi ada yang disebutkan oleh Bapak itu ada, oleh Pak Hasto itu ada perlindungan dalam bentuk fisik, non fisik, psikososial, rehabilitasi, kemudian
kompensasi, restitusi, ada sebenarnya itu secara penuh dilindungi. Tapi saya teringat dengan yang Bapak sampaikan tadi pagi di acara sambutan, Bapak menyampaikan bahwa kami bersama kalian, Indonesia bersama korban. Nah, saya akan mengutip itu dan mengajukan ke Pak Ahmadi ya, kalau diizinkan ya Pak ya. Jadi sebenarnya si LPSK ini bersama kalian dan bersama korbannya dalam bentuk apa sih Pak? Apakah ada program yang akhirnya kita merangkul orang-orang untuk ikut berpartisipasi dalam perlindungan dan saksi dan korban ini Pak? Terima kasih. Ya. Saya mau ulang sedikit bahwa korban itu tanggung jawab negara. Secara umum sudah disampaikan oleh Mas Dor. Ya. Tapi juga peran serta masyarakat itu penting dalam konteks sebuah perlindungan. Perlindungan itu juga ada pemberian hak-hak juga termasuk kompensasi, restitusi. Penting. Nah, potensi masyarakat itu perlu kita gali untuk mendorong, membangun untuk perwujudan hak-hak korban tadi. Jadi sinergi itu menjadi sesuatu yang penting. LPSK atau lembaga manapun tidak mungkin bekerja sendiri. Jadi sinergi itu sangat penting. Dengan siapa saja, sinergi sangat penting. Terlebih lagi pemenuhan hak itu akan melibatkan berbagai sektor, berbagai kebutuhan, dokumen, administrasi, informasi, keterangan atau informasi itu sangat penting. Kata kuncinya sinergi sangat penting, dukungan keterlibatan pihak lain itu juga penting untuk mendukung perwujudan hak-hak korban. Baik, sinergi. Inilah ya. Ya Pak. Karena LPSK itu tidak bisa bekerja sendirian. Iya betul. Kita melayani di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia. Bahkan untuk kasus-kasus terorisme kita juga melayani orang-orang yang tinggal di luar negeri, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang menjadi korban terorisme di Indonesia. Yeah. Karena keterbatasan LPSK itulah kita kemudian menginisiasi satu program yang disebut sebagai program perlindungan berbasis komunitas. Oh iya baik. Ya. Dan itu yang kemudian kita membentuk yang kita sebut sebagai sahabat saksi korban atau disingkat SSK. Di sini LPSK membuka partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, apapun latar belakangnya, golongannya dan sebagainya, untuk bisa membantu pekerjaan-pekerjaan LPSK dalam memberikan layanan kepada para saksi dan korban ini. Iya. Ya, ini kita sudah mulai dan ini menjadi program nasional, prioritas nasional kita bersama Bappenas. Wah, ternyata Put ada namanya program. Tapi sebenarnya emang ini sih aku sempat dengar sih terkait program itu karena memang program itu diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia. Ternyata seperti itu ya. Dan sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Ahmadi tadi, karena LPSK itu nggak bisa sendirian, harus sinergi dengan semua pihak gitu ya. Sinerginya itu ya ada nih namanya program perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas yang namanya Sahabat Saksi dan Korban. Ini mungkin banyak nih Pak yang lagi ngelihat kita di YouTube, para sahabat ya kita panggilnya, di Instagram mungkin jadi makin penasaran. Oh LPSK ini emang saya harus punya kontribusi nih kalau memang perlindungan itu harus disampaikan kepada semua pihak. Tapi tentu tidak hanya sebatas terorisme saja ya. Iya Pak. Nah jadi ada banyak tindak pidana yang sebenarnya bisa diawasi. Baik. Itu Put. Banyak ya sebenarnya pertanyaan, tapi waktu bapak-bapak ini kasihan banget kalau kita tanya-tanya terus. Nah tadi sebenarnya ada bocoran nih Put, Pak Hasto sama Pak Ahmadi itu ngasih oleh-oleh buat kita. Oleh-oleh apa sih? Oleh-olehnya itu, jadi memang baik lah ya, ada hari perdana. Ada hari perdana, kemudian dikasih oleh-olehnya itu adalah bagaimana sih sosialisasi yang sudah dilakukan di beberapa kota itu, sudah diterapkan dan gimana sih tanggapan masyarakat. Nah itu ada videonya yang dihadiahkan oleh Pak Ahmadi dan Pak Hasto. Kita bakal lihat nih sekarang. Ya semuanya bisa ngelihat nanti ya. Jadi yang lagi nonton silahkan ngelihat sosialisasinya sudah seperti apa. Dan mungkin makin penasaran sahabat saksi dan korban itu seperti apa. Aku aja penasaran juga. Boleh silakan Pak. Tadi kan memperingati. Betul Pak. Kita, Pak Hasto. Dan ada hal yang menarik buat kita semuanya. Beliau Pak Menko tadi menyampaikan
selain kegiatan-kegiatan ini tidak hanya terfokus pada seremonial, nyata apa. Nah ini ke depan itu meskipun juga sudah bisa dilakukan ya, tapi ke depan itu kita mesti merencanakan itu sama-sama. PTT apa yang akan kita lakukan untuk berbuat sesuatu kepada korban terorisme dan atau masyarakat. Iya, betul. Dalam hari itu apa nanti kemas apa kegiatan apa? Wujud nyata apa? Wujud nyatanya Pak, ya betul. Di wujud nyatanya gitu. Itu yang paling penting. Betul sekali. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih Pak untuk waktunya, sudah berbagi ilmu ya. Hari Minggunya jadi bermanfaat, kita jadi tahu dari program. Pagi sudah Selamat. ada kegiatan. Terima kasih Pak. Iya, hari perdana. perdana semoga bermanfaat ya. Makasih banyak Pak Ahmadi. Ya. Betul Pak Harto. Dan mungkin kepada tim udah bisa mempersiapkan untuk video highlight yang dihadiahkan oleh Pak Harto. Karena aku udah nggak sabar banget nih mau lihat nih oleh-olehnya apa sih. Iya, oleh-oleh ya. Kita tuh seneng banget ya kalau ada oleh-oleh gitu ya. Baik kepada tim ya, kepada para sahabat semua, selamat menyaksikan highlight dari acara sosialisasi sahabat saksi dan korban di daerah Bangka Belitung. Enjoy. Makasih ya Pak ya.
Perkenalan singkat aja. Baik, jadi ada Bu Susi yang merupakan Wakil Ketua LPSK dan Mr. Collie Brown as the representative of UNODC in Indonesia. And we have two more guests. Ya, kita punya 2 tamu lagi yang hadir melalui Zoom. Nah, ini adalah orang-orang kuat, orang-orang hebat ya, the survivor who full of resilient. Kita punya Pak Daniel yang beliau adalah korban dari pemboman di Poso, Palu, 2005. So, Mr. Collie, we have Mr. Daniel, who is the victim of bombing in Poso, happened in 2005. Dan ada satu lagi, Ibu Feni, beliau adalah penyintas dari bom gereja Surabaya di tahun 2018. Nah, kebetulan waktu bom Surabaya ini, aku masih di Surabaya nih, jadi lokasinya kebetulan memang tidak jauh dari kos aku. Waktu itu memang kondisinya tuh Surabaya itu cukup mencekam. Jadi aku ikut merasakan tuh sebenarnya. Jadi cukup takut mau keluar itu takut, mau kemana-mana takut karena peristiwa ini. Baik, ternyata Putri bisa dibilang juga penyintas ya, karena walaupun tidak secara langsung. So, Mr. Collie, when the bombing in Surabaya happened, Putri was studying in Surabaya. So, the situation in Surabaya is very thrilling and full of tense ya. So, but are you okay now? I'm okay. Okay, great. Nah, jadi berhubung ada Bu Susi, ini sebenarnya teman-teman lamanya Bu Susi jadinya ya. Ya, ada mungkin Bu Susi bisa bertanya kepada Pak Daniel dan Ibu Feni atau mungkin ya update kabar, bertanya kabar, bertukar informasi. Silakan Bu Susi. Selamat sore Pak Daniel, selamat sore Bu Feni. Selamat sore Mbak Bu Sulis ya. Ya. Selamat berjumpa kembali. Bu Feni, bisa mendengar suara Susi? Halo Bu Feni, selamat sore. Sore Ibu Susi. Kabarnya bagaimana Bu Feni? Baik, baik Ibu. Sehat-sehat ya? Sehat. Ya. Pak Daniel, Bu Feni sekarang apa nih kegiatannya nih? Kalau ini Pak Daniel dulu atau saya? Silahkan, boleh Bu, hari ini bebas. Ya, Mbak Feni dulu ya, Surabaya dulu yang dekat. Kalau saya ibu rumah tangga, Bu Susi, jadi keseharian di rumah, seperti itu. Ya, bagaimana mungkin bisa lagi update? Ya, kalau saya ibu rumah tangga, jadi kesehariannya di rumah saja. Jadi masih belum bisa pergi keluar-keluar. Silakan Bapak Daniel. Oh iya, kalau saya Pak Daniel tinggal menunggu beberapa bulan udah memasuki Purna Bakti sebagai ASN di Dinas Pangan Provinsi ya. Saya hari-hari ini ya menyelesaikan tugas-tugas kurang 3 bulan lagi. 4 bulan 1 Januari udah Purna Bakti. Tapi saya mengabdikan diri di sisa-sisa waktu ini dengan kerja lebih giat dan lebih keras. Saya kira itu untuk jadi teladan bagi teman-teman. Baik. Jadi dua-duanya Bu. Jadi so Mr. Collie, Mr. Daniel is now entering his retirement month. Yeah, around 3 more months he is going to retire as a civil servant.
Meanwhile, Miss Fanny is pretty busy at home as a superpower, superheroes, yeah, at home. So that's the update. So do you have any question to our guest? No, listening a little bit further. Okay, so Bu Susi, ada lagi nggak yang mau disampaikan kepada penyintas kita? Jadi Pak Daniel, Fanny, apa sih yang diharapkan sekarang ini ya? Kompensasi sudah dapat. Terus kemudian apa? Ini ya bantuan medis mungkin kami tidak bisa maksimal ini karena mungkin ini harus masih keluar negeri misalnya. Nah, Pak Daniel juga apa psikologi juga sepertinya sudah mulai ini ya Pak ya, sudah mulai membaik dan bahkan Pak Daniel ini banyak membantu rekan-rekan penyintas di sana. Nah, bagaimana sih Bu Feni sama Pak Daniel, apa sih yang harapan ke depannya terkait dengan pemulihan korban ini, dan kebetulan harinya adalah tanggal 21 Agustus adalah Hari Internasional Peringatan dan Pengobatan terhadap korban. Jadi mungkin bisa sampaikan Poli juga. Ini Pak Daniel dulu. Oh atau iya, saya dulu? boleh. Ya, baik. Terima kasih ya, negara telah begitu peduli ya lewat lembaga-lembaga yang dipercayakan. Salah satunya ada LPSK dan BNPT, di mana lembaga ini bekerja, kami merasakan manfaat yang luar biasa dan telah menjangkau banyak penyintas dengan lintas peristiwa. Di Sulawesi Tengah saja ada banyak peristiwa, tetapi kerja-kerja yang dilakukan dalam kesenyapan itu telah memberikan manfaat hasil kepada teman-teman penyintas. Walaupun diakui bahwa masih ada yang tercecer, tapi saya percaya bahwa dengan kerja-kerja ke depan, dengan koordinasi yang baik, dengan pola hubungan, dengan membangun sahabat-sahabat LPSK, saya pikir kita akan menjangkau semua. Memang negara begitu terbatas, tapi negara telah peduli. Ini suatu langkah maju yang luar biasa. Dan saya pribadi dan keluarga itu menyatakan banyak terima kasih bahwa negara hadir, peduli, dan ternyata dengan hadirnya negara, dengan penyertaan Tuhan, kami lebih kuat dan lebih cepat bangkit. Dan terus terang, saya secara pribadi terus mengabdikan diri untuk membantu kelembagaan ini dalam tugas-tugas ke depan dengan segala keterbatasan saya, tapi saya akan berusaha maksimal membantu sahabat-sahabat semua. Ketika ke Sulawesi Tengah, mohon nama saya dikontak, saya siap setiap waktu. Terima kasih Mbak Ibu Sulis, Pak Ketua, dan unsur pimpinan. Rekan-rekan semua LPSK sudah menganggap tempat saya di sini sebagai tempat untuk bekerja dan menjangkau sahabat-sahabat atau penyintas yang begitu luas di Sulawesi Tengah. Saya kira ini sangat baik dan saya berterima kasih untuk kepercayaan ini dan saya akan menggunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, Bu Sulis. Terima kasih Pak Daniel. So basically what he said on his Zoom just now, that the country has provided everything from him, so he helped from the beginning until the end, even until now they still get connected, get informed. Even LPSK tried to support the activities, and now Mr. Daniel is actively volunteering, so help LPSK to spread the good words and commit to spread the good word and commit to invite everybody to join the force to act against the terrorism. Truly such an inspiring person. Oke, Bu Feni, bisa mungkin disampaikan jawaban dari Ibu mengenai pertanyaan dari Bu Susi tadi? Silakan. Ya, saya tidak jauh beda dengan Pak Daniel. Jadi saya bersyukur bahwa negara Indonesia ini mau berusaha untuk merangkul kami para penyintas. Jadi untuk harapan kedepannya, saya harapkan adalah lembaga ini semakin bisa maju, semakin bisa
melihat para penyintas ini untuk kesejahteraan mereka, karena kan efek dari kejadian ini terutama bagi kalangan kita yang sudah memasuki usia yang tidak memungkinkan lagi, misalkan untuk bekerja di tempat lain, mau tidak mau itu akan berefek pada ekonomi kita juga. Jadi selain untuk awal memang kita membutuhkan medis, psikologis kita, tapi untuk jangka panjangnya itu adalah untuk psikososial ya, untuk ekonomi kita ya. Jadi itu yang saya harapkan untuk bisa dibuat suatu program ke depannya untuk merangkul kita yang mempunyai keterbatasan, namun kita juga membutuhkan pemasukan untuk melanjutkan kehidupan kita seperti itu. Baik, terima kasih Bu Fanny. So just now what Miss Fanny answered to us is basically the government, the country has provided a lot at the very beginning, like the mental and then medics. But in the further action, probably they need more support to fulfill their needs, because like on their age right now, it's quite hard to begin working. It's quite hard to begin working, and they have no income, no stable income. So probably they need more supports to support their life for further activities. Because the condition, the effect of the physical is probably short term, but the income is going to be a long-term problem. So probably they wish the government or maybe the organization can provide more for them. So related to the statement from Ms. Fanny, Mr. Colley, so we need to discuss about the 21st of August and about the protection and the fulfillment of the needs from the victim of the terrorism. So in this year, 2022, what is the main wish, or what is the main aim, what is the main goal that this 21st of August 2022 need to be held? So what is the theme of this year, and what is your wish about that theme, that day? Yeah, as you know, the theme for this year was surviving terrorism, the power of memories. And I think what it represents is the need for us to not, one, for us as a society to not forget victims and survivors of terrorism. One, of course, it offers an opportunity for the whole world to stop and reflect on victims and survivors, but also stop and reflect on what we all are doing collectively, not just government, but also communities are doing collectively to prevent terrorism. Yes, true. I think the best way of honoring victims and survivors is to prevent terrorism. Yeah, to prevent. And how do we prevent that? It's not just for government, right? But it's also for communities. Oftentimes these things are being initiated in somebody's house, right? The conversations that's going on, and I think communities and people in society has to be much more vigilant. They can't just rely on government to do this, right? Because at the end of the day, government still has limitations. True. Right? Government is not in your home. Yeah, right? that's true. Government is not seeing your child. Yeah. Who may be spending so much time with these things that being radicalized. I often hear parents who say, "My goodness, now thinking back, I did see these signs." But while it's happening, it's happening right under their noses. So one is a matter of constantly educating people about this. Yes. But two, also for society, for communities to understand that they do play a role. Yeah. The slogan goes, if you see something, say something. Yeah, that's true.
I think that's really meaningful because oftentimes it happens right here under people's noses. Yeah, You know, that's true. and they That's true. miss it. Ah, So I that's true. think it's really an opportunity and a day for us to reflect on what can we all do collectively, not only to remember and to think about victims and survivors, but also what can we all do as a society to prevent these acts from taking place. True, true. Couldn't agree more. Jadi kepada para sahabat nih, yang disampaikan oleh Bapak Koli tadi itu, sebenarnya intinya seperti ini. Tugas untuk mengatasi terorisme itu bukan tugas pemerintah aja, tapi itu tugas kita semua ya Put ya. Seluruh masyarakat harus berpartisipasi. Jadi kalau melihat tanda-tanda itu jangan dibiarkan, tapi harus mulai bertindak. Harus mulai berani membicarakannya gitu ya. Tuh, kemudian yang penting juga supaya tanggal 21 Agustus itu bukan hanya peringatan. Kita cuma memperingati, menghormati, tapi sudah sewaktunya untuk bertindak, melakukan sesuatu ya. Jadi jangan cuma, ya udah tugas pemerintah, saya nggak usah ikut-ikutan. Justru pola pikir seperti itu yang harus dirubah ya Put ya. Okay, then maybe one more question if you don't mind, Mr. Koli. So in the near future, is there any kind of collaboration between LPSK and UNODC, maybe program that you can hold, or maybe a society act that will happen in the future? Yeah, I mean, it's not even a matter of in the future. We have been having very, very good collaboration on a variety of different things. And as you probably know, we've been collaborating just recently this year. Sure. On providing support to survivors in terms of providing vocational skills, in providing entrepreneurial skills. We also talked about that during the talk show segment. Because I think it's, part of what this collaboration means is really how do you provide victims and survivors with an opportunity to be able to live their lives. Right? I often say having compensation is good and providing compensation is good, but at the same time, it's the old adage of give a man a fish. Part of this collaboration that we've been having is about teaching people to fish. How do you give somebody the opportunity to be able to create livelihood for themselves, right? And to use the compensation that they receive in a way as capital. Yes, true. Right? To create, to start up a small business, or to have the kind of skills where they can be able to earn a living. And I think that's an important part of this, is because I think, we've had people who have gone through these terrible incidents, right, and have suffered physically, right, and they may have had jobs in the past that they cannot do now because of that, right? Yeah. And so even as a government, I think the government can play a role, is how do you provide the kind of retraining, right, and giving people the new sets of skills and giving them gateways to new employment opportunities. Not everybody can open a small business. True. Right? But we still have the mind, right? And so how might we support that effort for them to be able to find alternative gateways to be able to, and I think that's important. But it's really about how do you provide people the opportunity to be able to have a life. We know, governments are governments, and you have oftentimes, you have administration changes, right? And you have new priorities. True. So always a priority in one administration may not be a priority in another administration, right? And so sometimes you can't just rely on government to be able to provide that food, right? So we have to seize the moment where we are now, and I think we are at a good place with LPSK in terms of our collaboration with LPSK, not just with UNODC, but LPSK has been collaborating with other agencies, other entities, to be able to support these people. Right? And so it's really, really important that we seize the moment, because we don't know whether or not this environment may exist in the future. Right? True.
We don't know. So let's seize the moment right now that we're in, and we're at a good place, and to be able to provide the support that these survivors need to ensure that they can have the kind of life that they go forward. True. Thank you. So, jadi kepada para sahabat ya, tadi ya Put ya ada quote yang penting banget tuh. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh LPSK, oleh UNODC itu tidak hanya menyediakan mereka dengan kompensasi dan restitusi, nih pakai gitu ya. Program baiknya tuh ada program pelatihan. Kita harus provide gimana nih caranya masyarakat tuh bisa khususnya penyintas itu bisa tetap survive ke depannya ya. Jadi nggak hanya kompensasi aja. Betul. Jadi jangka panjangnya bukan sekedar menghabiskan, tapi memanfaatkan kompensasi dan restitusi itu supaya mereka jadi orang-orang yang berdiri, yang bisa membuka opportunity ya, kalau kesempatan untuk orang lain dan untuk diri mereka sendiri. Karena memang sebelumnya ada pekerjaan, kemudian terjadi sebuah bencana, ya terorisme, kemudian mereka harus di-provide dengan skill-skill yang baru, diajari supaya mereka bisa hidup mandiri dan mungkin menjadi provider, penyedia untuk orang lain. Gitu ya, such a thrilling and good thing that we have discussed. But if I could just add one thing too, it all comes down to leadership. Leadership, yeah. It does come down to leadership because oftentimes we have personality-driven policies. And I have to give credit to Pasto for his leadership, for Susi and the other commissioner deputies for their leadership and vision, that they've created the type of environment that we're in now, where we're having the type of collaboration that we're doing. To be, I mean, I must say that it's not that UNODC has not had cooperation with LPSK in the past, but I must also admit that collaboration has been sporadic. Right? It has been sporadic for almost 7 years, and it has been sporadic. And I think it's only over the last couple of years, and I hesitate to say specifically when, but it's only over the most recent time, say that, where we've really developed a structured, ongoing, continuous relationship and cooperation that we've been able to do the types of things that we've been doing. And I think it's part of the leadership that this agency has in terms of really being committed to the circumstances of victims to be able to undertake the type of things that we're doing. So that's one of the reasons why I say seize the moment. Let's seize the moment and let's maximize what we can do now, because we don't know what the future. It's true. And as I said, policy changes, and government changes, administration changes, and so on. And not that I'm saying that no people are not and won't be committed. But we don't. What we know is now. So let's seize the moment. True. Jadi ya sudah lama sebenarnya dari penjelasan dari Pak Koli tadi, sebenarnya program kerjasama antara LPSK dan UNODC itu sudah lama berjalan dan sudah sporadis. Semoga ini akan terus berlanjut ya. Semoga so I hope in the future that we can collaborate more sporadic and more outcome to everybody. So thank you so much for Mr. Koli, Ibu Susi, kepada Ibu Feni dan Pak Daniel. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perjuangan dan kekuatannya. Semoga kita bisa bertemu lagi dan berbicara kembali. Sehat-sehat Pak Daniel. Iya. Baik, Put, kita selamat sore. Jadi kita break dulu. Udah ngobrol lumayan banyak juga, Bu Susi dan Pak Mr. Koli. Thank you so much. Akan ada break lagi. Tadi oleh-olehnya masih kita potong ya, Put ya. Oh, tadi belum dibagi-bagi ya? Belum full, dibagi-bagi. Masih banyak nih. Masih ada. Ada oleh-oleh apa lagi yang kedua nih, Put? Tahu nggak oleh-oleh yang keduanya apa? Aku boleh nebak nggak nih? Boleh. Kayaknya ada di daerah timur Indonesia. Betul sekali. Okay, jadi oleh-olehnya adalah video sosialisasi yang ada di Kupang. Selamat menyaksikan. Walk with me.
Putri, hari Minggunya berfaedah banget ya. Banget nih, dari pagi aku udah merasakan adrenalin sebagai coach. Iya. Deg-degan banget, sampai akhirnya tadi kita udah interview dengan narasumber kita yang luar Betul. biasa, jadi aku udah mulai. Tapi apa sih yang dapat Putri ambil dari obrolan kita hari ini berkaitan dengan peringatan hari korban terorisme? Dari yang dulu aku tahu tentang peringatan-peringatan. Aku pernah nonton sekali screening juga di PSK tahun lalu tentang peringatan hari terorisme ini, dan aku nangis jujur di situ. Jadi ketika tadi kita ngobrol dengan penyintas, kemudian kita berbicara dengan narasumber kita, aku merasa aku bangga lah dengan Indonesia karena dengan lembaga LPSK, dengan lembaga-lembaga yang berkolaborasi juga dengan negara, karena benar-benar provide banget gitu. Karena tadi kan Pak Daniel dan Bu Feni juga ngomong tuh gimana mereka sangat terbantu. Jadi aku baru tahu itu semua, luar biasa banget. Terbuka ya mata kita akhirnya. Saking produktifnya nih Put, saking produktifnya kita tuh ada hadiah loh. Surprise terus udah. Emang penuh hadiah, penuh surprise. Nggak gitu lah gitu. Jadi akan ada souvenir. Jadi Putri tahu nggak sih kalau sebenarnya dari beberapa hari yang lalu itu ada kita mengajak para netizen untuk ikut serta dalam kampanye itu. Lewat apa nih? YouTube? Instagram? Instagram dong. Sebenarnya Putri tahu dong sebenarnya. Diam-diam ikutan kan? Sebenarnya aku ikut tapi aku nggak share dulu deh. Takutnya karena waktu aku klik itu katanya ada hashtagnya, kan aku lihat tuh ada hashtagnya. Betul. Itu bagus-bagus, jadi deh aku takut kalah ya. Insecure. Baik, kita lihat ya, ini ada beberapa postingan lumayan banyak yang muncul. Kita akan lihat ada postingan dari siapa aja nih. Oke, yang pertama ini ada dari Nova Syafirli. Wah, ini estetis banget sih. Kemudian ada Raden Mas Budi JDT. Lagi di mobil Put. Bahkan di mobil ikut. Sempetin waktunya untuk acara ini, keren. Terus ini ada Brother Okto. Oke, ada Brother Okto. Oke, yang pertama itu ada Nova Syafirli, Black and White gitu ya. Aku suka sih udah. Bisa menang nih ya. Karena estetik dan ini kelihatan banget kalau Mbak Nova ini benar-benar niat nih. Pasti ngatur lighting dulu. Bener. Beliin dulu. Kalau warungnya jauh, jalannya jauh juga gitu. Modal banget untuk posting. Oke, terus ada yang kedua, boleh dilihatkan ke kita. Tadi tuh ada yang di mobil kalau nggak salah. Iya, sempat lihat cuplikannya. Ini namanya adalah Raden Mas Budi JDT. Wow. boleh ya. Kalau aku lihat sebelum bikin postingan ini habis ngantar istrinya belanja sayur. Kalau masih lajang habis jogging pagi. Bisa jadi. Beres-beres itu langsung ada dapet souvenir gitu. Kemungkinan besar ya. Kita bukan tim juri sayangnya ya. Kalau kita sih komen aja ya. Emang Indonesia banget lah. Komen boleh gitu ya. Terus ada satu lagi tadi yang muncul juga ya. Dari beberapa banyak itu, 3 besarnya ada. Satu lagi adalah Brother Okto. Ini juga dia juga pakai lilin nih Put. Dan diedit juga nih fotonya. Oh, keren lah. Aku suka sih. Kenapa? Kalau yang pertama itu kan estetik ya, black and white. Kalau ini benar-benar real. Mungkin Mas Okto ini benar-benar oke, aku lihat hashtag, aku lihat postingan, aku foto aja lah. Berangkat langsung ya. Berangkat, nggak perlu edit-edit. Luar biasa. Nanti iya benar-benar kita ya. Sahabat kita kan pas banget sahabat kita. Nah, nanti akan ada 2 orang terpilih yang dihubungi oleh sahabat saksi dan korban atau LPSK. Serius dapat hadiah lah. Itu kan aku ikut udah. Makanya tadi kutanya kamu ikut apa enggak. Emang nggak di briefing sih kamu untuk masalah seperti ini. Ya. Aku masih bisa nggak sih ikut apa udah ditutup ya? Udah ditutup dong. Jadi nanti kita akan informasikan atau mungkin ya teman-teman yang sudah posting silahkan langsung ke sahabat saksi dan korban itu di Instagram atau info LPSK untuk mendapatkan pengumuman pemenangnya ya. Jadi kita akan umumkan secara live nanti di IG. Siapa sih secara live lagi? Akan langsung diumumkan di feed. Story atau di feed nih? Dua-duanya kita suruhlah tim kerjaannya dikit kok. Betul sekali dari mereka. Baik. Oke, mungkin udah ya Put ya, udah ngobrol. Kemudian kita sudah memperingati tanggal 21 Agustus, kemudian sudah ngasih giveaway. Dan mungkin kita juga udah harus mencukupkan acara kita. Udah 1 jam Put. Ntar dulu, kok cepet banget? Excitednya baru muncul ya? Iya, baru kerasa baru
Nah, jadi ini nih tugasnya kita sebagai sahabat saksi dan korban. Kita mungkin akan bikin program yang baru. Kita akan ngasih informasi supaya teman-teman atau sahabat-sahabat kami mendapatkan informasi dan ulasan-ulasan yang terbaik, ilmu-ilmu yang terbaik yang bisa dimanfaatkan. Saya, Hadi, dan rekan saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, mewakili seluruh kru yang bertugas, teman-teman, tim produser, terima kasih banyak. Luar biasa, semoga acara yang pertama kita ini bermanfaat dan kita bisa memberikan yang lebih lagi ya. Terima kasih. Bisa ketemu lagi ya di agenda berikutnya. Betul. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan perbedaan sikap. Kami akhiri, salam sapa. Sahabat menyapa. Sampai bertemu di acara selanjutnya. Dadah. Saat tengada, jejak malaikat samar berkabut. Aroma meremang mendirikan bulu halus di tengkuk. Abad tertekuk ditetak pedang kelaliman. Saat merunduk, menghindar sambaran pecahan reruntuhan beton bangunan. Tercekar semangat seakan kiamat mendekat. Hawa panas neraka membakar gurun gelisah. Saat serbuan reda, sepasang tangan terangkat memohon kedikdayaan lipat-lipat. Anomali suhu tropis yang melorot pada titik hunjam makin menajamkan aroma perseteruan di padang gurun pertikaian. Kesejukan meruncingkan gelap dengan menaburkan ledakan tanpa hati. Mata kanak membeku biru di cakrawala layar maya. Sekelompok manusia awas kamera menyembunyikan pendar harap keluh. Gurun sunyi, penghuni kota lumpuh tanpa pasokan air dan cahaya. Kota hantu berlorong porakan beton bangunan rompal. Suhu salju membeku birukan perdamaian. Kemanusiaan beralih rupa kesatuan yang luka. Kelak akan tersingkap masalah petaka manusia. Sejak keterbacaan membuka jendela wacana. Dari kapal Nabi Nuh hingga dilumatkan bumi seisinya karena pendurhaka. Kelak kau kabarkan di pusara nenek moyang. Kebenaran yang digenggam Alkitab di ayat-ayat kunci pembuka rahasia hidup. Kelak kau anggukkan kepala setuju dan dengan patuh kau rukuk mengimaminya. Kalimat bodoh jika ongkokan korban roket dan ruap berita gambar televisi sekedar ilusi. Imaji busuk yang dilapaskan kutubkan puisi jika luka sejarah bak lampiran laporan penelitian abal-abal. Kematian kanak dan manula bukan kisah di panggung perayaan euforia kemerdekaan. Latar kota hancur tak semata backdrop podium rapat gencatan senjata. Aura amis mayat bukan gincu pemulas bibir pemanis warta. Kuburkan pertanyaan absurd yang ditajukkan. Di wilayah negara dengan tata kota onggokan reruntuhan beton, kemanusiaan menjadi hidangan mewah di resto berbintang 5. Di kota yang tak lagi terentri di kamus kata-kata peri keadilan, hukum hanya menjadi tanda baca. Di wilayah yang kota dan negara di bumi hanguskan nafsu naluri primitif, perbincangan damai
Dongeng Nina Bobo, penyihir penjahat istana konon serakah. Di halaman depan, koran menetes rembesan darah Kanak dan Manula mati langkah di papan catur kebiadaban. Maha sempurna, duka tertancap di dada peristiwa, memagar lobang-lobang angin personal.